Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, matur nuwun Bu Titik sudah dibantu Mbah Jeli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai di hadis nomor pinten nggih? Hadis nomor 1866. 1866 nggih. 66 dari Rampung nih, Tobiang ada soalnya. Oke, kita ulangi 1866. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Zur'ah, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, qala, Abu Hurairah berkata, "Ata utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bi lahmin farufi'a ilaihi at-tira." Bahasanya Nabi SAW diberikan daging lalu diangkat kepadanya bagian pahanya. Wakana untuk cibuhu, dan beliau menyukai daging itu. Fanahasa minha nahsatan, lalu beliau menggigit daging itu dengan satu gigitan. Waqala, dan beliau mengatakan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah, aku nanti akan menjadi pemimpin manusia pada hari kiamat. Wahal tadruna bimadzaka, tahukah kalian kenapa aku jadi pemimpin hari kiamat nanti? Kemudian beliau mengatakan, yasma'ullah yaumal qiyamah al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahidin. Manusia nanti semuanya akan berkumpul, baik yang terdahulu sampai yang paling terakhir, di satu tempat yang luas, yang sama, yang satu. Fa yusmi'uhumud da'i wa yanfuduhumul basar. Mereka semua mendengar seruan dan pandangan mata mereka semua menjangkau kepada semuanya, jadi semuanya saling melihat. Watadnu asyams, dan matahari didekatkan. Wayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutikuna wa ma la yahtamilun, sehingga manusia ditimpa kesusahan dan penderitaan yang tidak sanggup mereka tanggung. Jadi mereka sudah membayangkan beratnya keadaan pada hari itu. Wayaqulu ba'dun nas li ba'din, maka sebagian berkata kepada sebagian yang lain, ala tarawna ma antum fih, tidakkah kalian melihat keadaan kalian yang mengenaskan ini? Ala tarawna ma qad balaghakum, tidakkah kalian melihat apa yang akan menimpa kalian? Ala tanduruna may yasfa'u lakum ila rabbikum, kira-kira apa kamu enggak mau mencari orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kalian yang akan diberikan oleh Rabb kalian? Jadi manusia itu sudah sadar nek mau menjangkau langsung Allah itu tidak bisa, maka butuh memberi syafaat. Nah, wa yaqulu ba'dun nas, maka sebagian berkata li ba'din kepada yang lain, Uktu Adam, ayo kita datangi Adam. Wayatuna Adam, maka mereka mendatangi Adam. Fayakulun, dan mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, kamu itu adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakan kamu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan kemudian Allah meniupkan ruh darinya kepadamu. Wa amarul malaikata fasajadu laka, dan malaikat semua disuruh sujud kepadamu. Isfa'lana ila rabbik, berikan syafaat kepada kami dari Rabbmu. Ala taro ila ma nahnu fih, tidakkah engkau lihat keadaan kami yang seperti ini? Ala taro ila ma qad balaghana, tidakkah engkau melihat penderitaan kami yang kami timpa sekarang ini? Fayaqulu Adam, maka Adam mengatakan, inna rabbi ghadabal yaum ghadban la yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku hari ini tuh sangat murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah lagi terjadi setelahnya. Wa innahu nahani anis sajarati fa'asaituh, dan sesungguhnya dia pernah melarang aku untuk mendekati pohon itu, tapi tetap aku nekat datangi pohon itu. Nafsi nafsi, sekarang urus dirimu sendiri-sendiri, masing-masing mengurus dirinya sendiri-sendiri. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Nuh, nek mau pergilah kepada Nuh alaihi salam. Wa ya'tu Nuhan wa yaqul ya Nuh, kemudian manusia kompak untuk mendatangi Nuh alaihissalam, dan mereka berkata, ya Nuh, anta awwalur rusul ila ahlil ard, engkau adalah rasul yang pertama yang dikirim kepada penduduk bumi. Wa sammaka Allahu abdan syakura, dan Allah menyebutmu sebagai hamba yang penuh kesyukuran. Isfa'lana ila rabbik, berikan syafaat kepada kami, berikan syafaat Allah kepada kami dari engkau. Ala taro ma nahnu fih, tidakkah engkau melihat keadaan kami seperti ini? Ala taro ma qad balaghana
tidakkah engkau melihat kondisi yang menimpa kepada kami seperti ini? Wa yaqulu lahum, maka Nuh berkata kepada mereka, inna rabbi qad ghadibal yaum ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Maka Nuh berkata, sesungguhnya Rabbku hari ini murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah seperti ini setelahnya. Wa innahu qad kanat li da'watun da'autu biha ala qaumi, dan sesungguhnya aku pernah memiliki doa yang aku gunakan terhadap kaumku yang sudah pernah terucap dan sudah terkabul. Jadi Nuh sudah nggak mau lagi memintakan lagi. Maka Nuh berkata, nafsi nafsi, maka sekarang urus dirimu sendiri-sendiri. Idhabu ila Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, maka datangilah Ibrahim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tertulis sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi memang sholawat kepada Nabi itu gak selalu kepada Nabi Muhammad tok yang sallallahu alaihi wasallam. Nanti dari beberapa kitab hadis Nabi Isa atau Nabi Sinten itu sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang kalau kita mau pakai yang umumnya kita sudah kenal nggak apa-apa, nggak salah juga gitu. Jadi nanti jangan sampai jenengan ada orang membaca ini, salah mosok teke ngono lah, menghadisnya gini kok. Nah, kemudian dikatakan lagi fayatuna Ibrahim fayaquluna anta nabiullah. Kemudian mereka mendatangi Ibrahim alaihissalam dan mereka berkata, engkaulah nabiullah wa khaliluh, dan engkaulah kekasihnya min ahlil ard, yang dipilih dari penduduk bumi. Iswa'lana ila rabbik, berikan syafaat kepada kami, kepada Rabbmu. Ala taro ila ma nahnu fihi, ala taro ila ma qad balagona. Tolonglah kami dengan memberi syafaat kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami? Wa yaqulu lahum Ibrahim inna rabbi qad ghadibal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Maka Ibrahim berkata kepada mereka, sesungguhnya Rabbku hari ini murka dengan murka yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada sesudahnya yang semisalnya. Jadi pada hari itu para nabi itu pada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara kadzabatih nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Lalu dia menyebutkan 3 kali kebohongan yang pernah dia lakukan. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah melakukan kebohongan 3 kali. Di sini enggak disebutkan. Nah, kemudian beliau melanjutkan, sekarang urus dirimu sendiri-sendiri. Urus masing-masing dan pergilah kalian kepada selainku, pergilah coba kepada Musa alaihissalam. Wayatuna Musa sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna ya Musa anta Rasulullah wa faddalaka Allahu bi risalatih. Kemudian manusia datang kepada Musa alaihissalam dan para manusia itu berkata, ya Musa, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa faddalaka Allahu bi risalatih, dan Allah sudah mengutamakan kamu dengan risalahnya, telah memilihmu untuk mendapatkan risalah. Wa bit taklimihi 'alan nas, dan Allah juga sudah mengajak kamu berbicara ya, di hadapan manusia. Kemudian iswa'lana ila rabbika ala taro ila ma nahnu fi ala taro ma qad balagona. Maka berikanlah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui engkau. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami? Fayaqulu, kemudian Musa berkata, lahum Musa sallallahu alaihi wasallam, Musa SAW berkata, inna rabbi qad ghadibal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku pada hari ini sedang murka dengan murka yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada sesudahnya yang semisal ini. Jadi manusia semua itu ngumpul, Allah itu dalam kondisi murka karena Allah akhirnya ketemu dengan orang-orang yang mensirikannya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan seterusnya. Makanya para nabi sampai ketakutan, padahal Allah tidak sedang murka kepada para nabi. Wa inna qataltu nafsan lam umar biqatliha nafsi. Dan sesungguhnya aku telah membunuh satu jiwa yang tidak diperintahkan untukku untuk membunuhnya. Jadi Musa dulu kisahnya pernah berantem sama orang Mesir lalu dipukul meninggal. Nah, idhabu ila Isa. Sekarang urus dirimu sendiri, sekarang pergi kepada Isa sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'tu Isa, maka mereka mendatangi Isa alaihissalam. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya Isa anta Rasulullah, wahai Isa engkaulah Rasulullah. Wa kallamta nas fil mahdi wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Maka engkau telah berbicara kepada manusia ketika masih dalam buayan, dan engkau adalah kalimat darinya yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Maka
isfa lana, berikanlah syafaat kepada kami, ila rabbika, kepada Rabbmu, ala taroma nahnu fi, tidakkah engkau melihat keadaan kami sekarang, ala taroma qad balagna, tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami sekarang. Wa yaqulu lahum, maka berkata kepada mereka Isa sallallahu alaihi wasallam, inna rabbi qad ghadibal yaum, sesungguhnya Rabbku hari ini sedang murka, ghadaban, dengan kemurkaan yang teramat sangat, lam yaghdab qablahu mithlahu, yang tidak pernah terjadi kemurkaan sebelum ini, wala yaghdab ba'dahu mithlahu, dan setelah ini juga enggak akan pernah lagi murka seperti ini. Walam yadhkuru lahu dzanban nafsi, maka ia tidak menyebutkan dosa apapun. Jadi Isa enggak menyebutkan dosa-dosa kesalahan kayak nabi-nabi yang lain. Kemudian Isa cuma mengatakan nafsi, wes saiki urus dhewe-dhewe gitu. Idhabu ila ghairi idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kamu pergi kepada selainku, coba pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, maka manusia mendatangiku, fayaqulun, dan mereka berkata, ya Muhammad, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khatamul anbiya wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah nabi yang terakhir. Allah telah mengampuni semua dosamu yang pernah kamu lakukan, baik yang akan datang maupun yang lalu. Kemudian mereka mengatakan, isfa lana ila rabbika ala tarama nahnu fi, berikanlah syafaat kepada kami, tidakkah engkau melihat keadaan kami sekarang ini, ala tarama qad balagona, tidakkah engkau melihat kondisi kami yang menimpa kami saat ini. Fantoliku fa'ati tahtal arsi fa'aqa'u sajidan li rabbi summa yaftahullahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husnis sana alaihi say'an lam yaftahu li ahadin qabli. Maka aku pun setelah diminta oleh manusia, aku pun berangkat datang kemana? Ke bawah arsy Allah. Jadi Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya, maka aku menuju bawah arsy Allah. Kemudian di situ aku bersujud, dan aku bersujud kepada Rabbku, lalu Allah membukakan pintu bagiku dan mengilhamkan kepadaku pujian-pujian dan sanjungan yang indah kepadanya, yaitu sesuatu yang belum pernah dia bukakan untuk seseorang pun sebelumku. Jadi nanti dalam riwayat lain itu Nabi itu sujud di situ tuh sampai seminggu. Sujud gak diangkat kepalanya, dengan memuji Allah terus menerus. Yang pujian itu nek manusia saat ini nek muji Rasul kan solawate ya. Teksnya itu, teks pujiannya Nabi kepada Allah itu tidak pernah ada di muka bumi. Jadi Allah langsung mengilhamkan nanti yang diucapkan ini, dan Nabi langsung mengucapkan. Jadi nggak ada kemudian ditulis dulu terus dihafalkan dulu baru ngadep gitu, nggak ada. Jadi benar-benar beliau maju sujud, kemudian tiba-tiba sudah bisa mengucapkan itu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak saltu'tah isfa' musafa. Wahai Muhammad, wes saiki angkatan sirahmu, mintalah apa yang kau minta akan diberi, dan berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima. Jadi kamu tak izinkan untuk meminta, tak kasih, dan kamu tak izinkan untuk memberikan syafaat, maka diizinkan atau diperbolehkan. Kemudian farfa roksi, kemudian aku fa'arfa'u roksi, mengangkat kepalaku, wa aqulu ya Rabbi ummati, kemudian aku berkata ya Rabbku umatku, wa yuqalu ya Muhammad adkhilil jannah min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah ke dalam surga dari umatmu orang-orang yang tidak dihisab melalui pintu sebelah kanan dari pintu surga. Jadi ada pintu-pintu surga, jumlahnya ada 8. Salah satunya namanya Baibul Aiman, yaitu masuknya orang-orang yang amalnya biasa sebenarnya, ya sholat ya kayak kita lah umumnya, tapi mereka terpilih untuk masuk surga tanpa hisab. Jumlahnya ada 70.000, sifatnya ada 4. Yang pertama, alladzi la yatatoyarun, mereka yang tidak bertatoyur. Tatoyur itu apa? Tatoyur itu nggathok kejadian dengan adanya kewan tertentu atau adanya napa? Selain kewan biasanya napa? Suara-suara tertentu. Nah, biasanya misal nek krungu manuk buk, nah gagak, wah iki wong mati. Nah, orangnya enggak pernah kayak gitu. Nggih. Atau krungu manuk napa mele? Anu kedase iki meh nek wong mati mret gantil. Nah, enggak pernah kayak gitu. Nah, jadi nek jenengan kersa termasuk 70.000 niki jangan pernah punya keyakinan seperti itu, nggih, sampai meyakini
napa burung hantu, manuk sing gondol nyawa, itu ndak boleh dalam Islam. Kemudian napa boleh biasanya kunang-kunang napa kukune wong mati. Nah, itu juga ndak ada kayak gitu. Terus engko nek manuk perjak berarti meh enek tamu. Ning kota ngeten iki perjak pun mboten nate krungu kula. Sing paling kerep niku nek kula ngisi pengawasan ten arah Gilingan nek ijing niku tilang, cocak niku pinten napa nggo tesih kathah. Tapi manuk-manuk sing aneh-aneh niku pun mboten nate mireng. Terus enten piyai ngingu manuk-manuk ngoten niku ya wonge ya jek urip mboten mati gitu. Ada apa? Santet. Ya nek jenengan meyakini itu ya jenengan tidak termasuk 70.000 itu. Wong niku memang manuk yang peksi yang memang dibikin oleh Allah dengan hikmahnya yang lain, bukan untuk dipahami seperti itu. Ngoten. Kedase kula nate ngingu malahan. Jadi mboten terus kula duwe santet yo anu, ya ora disantet yo anu kan. Ngoten nggih. Pret gandil niku nami lainnya. Nggih. Jadi yang pertama la yatatayyarun. Kemudian yang kedua wala yarkun. Tidak minta diruqyah. Jadi mboten titik-titik jaluk ruqyah, titik-titik jaluk ruqyah gitu. Wah sirahku mumet ruqyah anakku. Wah wetengku luwe ruqyah anakku gitu. Wah sikilku enek rangene ruqyah anakku ndak nggih. Jadi dia kalau kemudian punya masalah yang benar-benar harus diruqyah baru diruqyah. Misal contoh ngapunten. Jadi wong kok dijak ngomong kok suwung ngah-ngoh ra nyambung gitu kan. Sosok guyu-guyu dhewe. Nah, kalau kayak gitu mau diruqyah silakan. Tapi kalau orangnya ndak apa-apa, wetenge luwe njaluk ruqyah itu kan jelas enggak nyambung gitu. Artinya nek luwe nggih dahar kan gitu. Nah, maka yang seperti itu menutup peluang. Napa melih ruqyahnya? Ruqyah niku nek bahasa Indonesia niku jambi-jambi. Jambi-jambi dari dukun, nah itu tambah ndak boleh melih. Nah, kemudian yang ketiga wala kalimatnya pripun nggih? Yang intinya itu tidak minta berobat dengan besi panas yang dicos niku lho. Niku metode kait. Jadi enten besi niku dicos wonten ten geni. Nah, terus templeke ten geger napa ten sikil, sosok ten sikil. Nah, niku pengobatan seperti itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena manusia nanti sebagiannya akan disiksa neraka. Nah, maka kita tidak boleh menyiksa diri kita dengan api seperti itu. La yu'adzibu binar illa rabbunar. Tidak boleh ada orang yang mengadab dengan api kecuali Robnya pemilik api yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berobat nggak boleh yang seperti itu. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat wa ala Allahi yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nek enten napa-napa wis bismillah wis lillahi taala wis bismillah lillahi taala saku pasrah. Pun enten napa-napa ngoten mawon. Nah, maka empat ciri ini ketika ada di dalam diri seorang muslim, dia punya peluang untuk masuk surga tanpa hisab. Nah, masuk lewat pintu babul aiman. Kemudian wahum surakaa'un nas fi masiwadzalika minal abwab dan mereka juga bersama dengan manusia dalam memasuki selain itu dari pintu-pintu yang lain. Waladzi nafsi Muhammad biyadihi innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakana baina Makkah wa Hajar au kana bainal Makkah wa Busrah. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya jarak dua daun pintu surga itu jaraknya antara Mekah dan Hajar, atau seperti Mekah dengan Busrah. Busrah niku Irak. Jadi jaraknya bisa ribuan kilometer. Jarak dua daun pintu. Jadi niki daun pintu niku daun pintu toh. Jarak niki ten mriku niku bisa ribuan kilometer. Dan menunjukkan pintune niku gede. Senajan gede menungso sing ngantri niku kit manusia sejak pertama diciptakan sampai terakhir. Berarti tetap ngantri. Dan jenengan ndak bisa kemudian napa nek kaya ning Indonesia niku suk-sukan pengen DCI ndak bisa. Nanti yang paling depan tetap orang yang paling utama dari sisi amal dan keimanan. Makanya nggih jenengan kalau kemudian bisa istiqomah di atas Islam, beramal dengan benar, berakidah lurus, maka walaupun jenengan manusia-manusia akhir zaman, jenengan tetap akan diantrikan di depan. Sebaliknya kalau jenengan kemudian ragu-ragu dalam keimanan atau kemudian terkait amal niku terus paling minimalis gitu. Dedet okeh ning infake tetap 1000 ae istiqomah gitu. Lah ngomongnya nek istiqomah sithik ra apa-apa mah enggak apa-apa, tapi kalau harta jenengan banyak gitu kan ya jangan toh. Nah, maka kalau yang kayak gitu ya antrinannya di belakang gitu kan. Nggih. Terus kalau ada apa-apa gitu, ada keperluan kebaikan niku mesti ndelok liyane. Kok aku bakal maju nek liyane ra enek sing maju. Nek jek enek sing maju aku tak nonton wae ya. Itu orang-orang kayak gitu nanti antriannya di belakang. Nah, tapi yang antriannya di depan fastabiqul khairat, orang-orang yang selalu berlomba untuk di depan. Walaupun mungkin ya minimalis. Jadi
sing sugih-sugih ora infak wis ora apa-apa, aku ya infak ning 1000 terus ora apa-apa. Duweku ya semono. Nah, ini justru orang-orang seperti ini yang akan kemudian ada di depan antriannya. Kemudian wa haddatsani Zuhair ibni Hasbin wa haddatsani Jarir an Umarah ibni Ak an Abi Zur'ah an Abi Hurairah. Jadi ini apa namanya? Jalur periwayatan yang lain di mana dikatakan di sini qala wudi'at baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qada'atun min saridin walahmin. Kalau yang di depan tadi Nabi setelah menerima daging baru bercerita ini. Kalau dalam riwayat yang lain beliau menerimanya roti dicampur dengan daging. Kemudian beliau baru menyebutkan tentang hadis yang panjang tadi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku hadisnya hadis di Riyadhus Shalihin nomor 1866. Kita bener toh? 1866. Dan dalam konteks syafaat niku enten 7 ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yaitu yang pertama syafaat Nabi Muhammad SAW, ini yang kemudian tadi salah satunya kita jelaskan prosesnya. Dan yang kedua adalah syafaat dari sinten? Dari para siddiqin. Siddiqin ini adalah orang-orang yang jujur dalam keimanan. Dia nggak pernah napa ya istilahnya? Dia nggak pernah ragu dengan apa yang dia jalani. Oh, dia orangnya mantep marang Gusti. Kalau Allah perintahkan sholat dia sholat, Allah perintahkan haji umroh kalau emang dia mampu dia berangkat, Allah perintahkan kurban kalau emang dia ada dia berangkat. Bahkan mungkin duitnya juga nggak banyak dia pun tetap akan nekat gitu kan. Maka orang-orang yang seperti ini yang disebut dengan siddiqin. Allah perintahkan berjilbab dia berjilbab, walaupun pas kumpul arisan jilbaban dia sendiri maka dia nggak peduli. Dia nggak peduli lagi dengan omongan orang, yang dia pedulikan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yang ketiga yaitu syafaatnya para nabi selain Nabi Muhammad. Jadi nanti ada nabi-nabi yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Nah, apakah yang diberikan syafaat ini adalah umatnya secara khusus atau bisa umat yang lain? Wallahu alam, saya tidak tahu. Nah, kemudian yang keempat yaitu syafaatnya orang-orang yang mati syahid. Makanya kayak piai-piai Palestina itu kita melihatnya dengan kacamata mesake, bener, kasihan orang dibunuh segala macam, dibantai, puluhan ribu orang meninggal, ya. Tapi di akhirat mereka ini orang-orang yang kemudian bisa memberi syafaat kita. Loh, kok saya dikasih syafaat sinten? Memang hadisnya bunyinya keluarganya, 70 orang keluarganya. Tapi kan nggak semua orang bisa menyebutkan keluarganya 70 orang toh. Nah, dalam Islam disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Lah bisa jadi loh, misal ada orang Palestina kan duding dulure 70, dhek mung isone nyebut 30, berarti kan jek enek 40. Terus bar niku dhek kelingan, oh zaman kami dulu dibantai oleh orang Palestina, oleh orang Israel, ya toh. Ada saudara kami orang Indonesia sing ngirim bantuan. Nah, sing 40 nyebut jenengan kan lumayan itu. Makanya kenapa persaudaraan dalam Islam itu bukan karena semata-mata karena suku atau karena bangsa, tapi karena iman. Ya di situ itu bahwasanya ada potensi ketika mereka mati syahid, mereka akan memanggil saudara mereka, saudara-saudara nasab mereka. Tapi kan nggak semua orang bisa menyebutkan 70 itu, bukan perkara gampang loh. Dengan paling nek nyebut saat ini paling isone mung 10 apa 15. Mbak Yuku, Masku, Pakku, Mbokku, Pak D, Pak Lek, Bule, wonten niku mbah ngono. Nek munggah meneh pun apa ya gitu toh. Nah, maka bisa jadi wallahu alam, mudah-mudahan saya tidak salah, bisa jadi yang disebut adalah saudara sesama muslim juga bisa jadi. Lah niku per orang nyebut 70. Lah nek sing mau mati syahid misalnya enten 1 juta, berarti 70 juta. Wonten nggih. Jadi peluang-peluang itu selalu terbuka untuk kita semua. Nah, niku sing kepinten niku. Kawan nggih. Kemudian yang kelima itu syafaatnya orang-orang solih. Nah, orang solih niku napa kudu ustadz kiai Gus boten. Jenengan punya rencang yang solih niku nggih bisa, punya anak yang solih nggih bisa, punya suami istri yang solih nggih bisa, tetangga yang solih bisa, teman-teman yang solih bisa. Makanya nggih kita diminta untuk bersabar ketika berteman dengan orang-orang solih. Misal jangan punya teman sekolah, teman kuliah, teman SMA, kok saat ini dari solihah gitu kan, nggih tetap kekancan. Walaupun kadang nek ketemu sok nganyeli gitu kan.
Nek ketemu mesti kon jajake. Nek memang jenengan mampu bisa ya jajake mawon paling ayam pinten to gitu. Tapi nanti mungkin ketika dia di sana dengan kesolihannya kan jajaknya buat ngutang toh. Nah, tapi nek ngutang nanti dia ditagih dan mau nggak bayar. Tapi nek jajaknya buat ngutang. Ning donya nganyelke agar ketemu kon jajake. Nah, kemudian jenengan sabar untuk jajake. Lah ten niku sing dieling-eling koncone sing gaene jajake ya. Ngoten lho. Jadi jangan kemudian memandang sesuatu itu dengan kacamata dunia. Wah, aku mesti nek amor dhewe mesti kelangan. Kelangan nek tembunge njaluk jenengan tiba sedekah dhek tiba dapat apa rizki yang halal gitu. Tapi nek tembunge nyileh, dhek harus balekke gitu. Makanya Ibu yang dirahmati oleh Allah, teman yang baik, teman yang solih niki silakan dicari, silakan ditemukan. Mudah-mudahan nanti kalau mereka nggak ada di sana nanti yang dicari adalah jenengan. Setiap orang punya temannya sendiri-sendiri. Niku pun pinten? Gangsal napa 6? 5. Kemudian yang ketujuh syafaat para Oh nggih, berlima 6 ya. Oh nggih, siap. Kemudian yang ke-6 yaitu syafaatnya para malaikat. Nah, nek para malaikat ini kayak syafaat sinten wallahu alam saya enggak tahu. Pokoknya malaikat diberi kesempatan untuk memberikan syafaat gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir syafaat Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang paling akhir yang akan menghabiskan isi neraka dari orang-orang yang beriman walaupun imannya sithik banget. Wong iman tapi tidak pernah berbuat kesirikan, tidak pernah berbuat kekufuran. Kekufuran ini ora tau natalan, ora tau sing aneh-aneh. Kemudian tidak pernah berbuat kemunafikan, tidak pernah menjelek-jelekkan agama sendiri, tidak pernah menjelek-jelekkan guru ngaji, tidak pernah gitu kan, tidak pernah menjelek-jelekkan atau merusak tempat ibadahnya sendiri, tidak pernah. Kemudian dia di atas keimanannya yang sangat minimalis, dia berbuat dosa besar. Yo mendem, yo main, yo medok gitu kan. Padahal dikai kesempatan tobat ning mboten dimanfaatkan, maka akhirnya meninggal membawa dosa itu. Delalah tidak meninggalkan anak-anak yang mendoakan, jadi dosane nggih tesih utuh, akhirnya mau nggak mau harus dicuci di neraka. Nah, Allah mengeluarkan orang-orang seperti ini semuanya dari neraka, sampai neraka itu cuma tersisa 3 golongan, orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Jadi orang Islam yang imannya sithik banget itu dikeluarkan. Nah, berarti koruptor-koruptor itu nanti akan keluar dari neraka. Ya, aku yakin ya akan keluar dari neraka. Cuman tadi kan ada 7 syafaat toh. Syafaat 1, kedua, 2, ketiga, 3, keempat, 4, kelima, 5, ke-6, 6, ke-7. Itu mau jaraknya sehari. Niku nek dipengken niku ketemune 6 dino. 6 dino ten mriko, sedina ten mriko niku 1000 tahun ten mriki. Berarti nek 6 dino berarti 6000 tahun. Berarti nek misal niku korupsine kayak bianget mengke ditokke saka neraka. Maka ya nek misalnya niku 6000 tahun kan ya suwe banget ya bong ten neraka. Makanya orang yang paling baik itu adalah orang yang kemudian selalu memeriksa keadaannya. Dan Nabi sempat mengatakan ayul mukminina aqyas, siapa orang mukmin yang paling cerdas, yaitu orang yang banyak mengingat maut, alladzi aksaru dzikrul maut, yang banyak mengingat mati. Wah, aku kimeh mati. Summa ba'dahu istidadan, kemudian setelahnya aku mempersiapkan diri. Dan mempersiapkan diri dari kematian itu kenapa? Enggak cuma nambah amal solih, ngecek. Oh, dosaku mbiyen pernah jangan zaman SMA tak tobat. Oh, mbiyen zaman SMA tahu mangan barang haram tak tobat. Oh, mbiyen pernah pas usaha gagal kayak akhirnya kukut, pernah ngutang riba, tobat. Nah, semua itu ditobati, maka harapannya meninggal dengan tidak membawa dosa-dosa besar. Maka jenengan bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan orang munafik, dan bukan orang fajir, sehingga nggak perlu ngentosi syafaat yang paling terakhir. Makanya Nabi pernah ditanya oleh sahabat tentang syafaat beliau, man as'adan nas bisafaatika yaumal qiyamah, siapa orang yang paling bergembira dengan syafaatmu pada hari kiamat ya Rasul? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah kanthi ikhlas di dalam hati. Maksudnya apa? Tidak tercampur kekufuran, tidak tercampur kemunafikan, dan tidak tercampur kesirikan. Orang kalau sudah bersyahadat bener paham niku napa? Bener paham kalau Allah itu adalah Rabb yang maha segala-galanya, yang maha besar, maha agung. Maka dhek niku nek dijak ning gereja ora bakal gelem. Ayo terke aku ning gereja, moh beda Tuhan kok ngono. Ayo ki wayahe buat sajen iki ning laut kono yo piknik rono, moh Tuhanku ora kuwi yo sumber keselamatanku Allah. Lah Allah ning ndi? Ning langit kono. Nah, ngoten. Maka orang-orang yang imannya bener, diucapkan dengan benar, diyakini dengan benar, dia nggak akan mau berbuat kesirikan, kemunafikan, dan kekufuran.
Nah, dosa-dosa besarnya ditobati, sehingga nanti dia ketemu Allah tuh tidak bawa bekal dosa sebanyak itu. Maka akhirnya begitu di tahapan hisab, maka mendapatkan hisab yasiro, dihisab dengan cepat, boten kesuwen, dihisab dengan cepat. Nanti patokannya nopo awalu mayuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pas masuk di tahapan hisab, tadi bar kuburan, kebangkitan, padang mahsyar, hisab, mizan, syafaat, telogo. Pas dihisab niku, orang-orang yang tidak kafir, tidak musyrik, tidak munafik, dan tidak berbuat dosa besar, atau kalau pernah berbuat dia sudah bertobat, niku akan dihisab dengan sangat cepat, dengan standar apa? Sholat. Ketika kemudian ditanya sholatnya, Bu, sholat jenengan gimana? Alhamdulillah tertib ping 5. Piye malaikat catatane? Nggih ngoten gitu kan. Ya wis lewat. Maka semua amal akan dianggap baik. Tapi sebaliknya orang-orang yang sholatnya gagal, sholatnya nggak tertib, bahkan mungkin nggak sholat, maka amalnya akan dicek. Walau miskolat darrotin sarroyaroh, walaupun itu kejelekan yang sangat kecil, niku akan dipertanyakan. Ngopo kowe mbiyen ngupil ning masjid? Ngupil kan kecil, ning masjid dosa itu ditanyakan. Ngopo kowe ning masjid bukane sholat ning mung BAB tok, bar kuwi rambut sentor ditanyakan. Ngopo kowe ning masjid nggawa HP ora sholat ning mung ngecak stok karo dolanan game ditanyakan. Maka semua itu akan ditanyakan ketika orangnya sholatnya nggak tertib. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niki bab syafaat yang memang mau nggak mau harus kita imani, dan insya Allah masih berlanjut pada hadis berikutnya yang akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Gak ada yang mau nanya? Oh nggih, monggo silakan Bu. Napa? Katoyur nggih pripun? Nggih. Nggih. Kitanya, kita apa mereka? Kita. Yeah. Nek kita karena sekarang sudah tahu, maka keyakinan itu tolong disingkirkan. Nah, kita berharap mudah-mudahan masuk di situ. Ngoten. Jadi dengan belajar itu jenengan membuka peluang. Tapi nek jenengan tidak pernah belajar, jenengan tidak pernah tahu niku, akhirnya peluang niku selalu tertutup sampai akhirnya kita meninggal. Ngoten nggih. Nah, terkait mbah-mbah itu, maka tugas kita sebagai anak cucunya mendoakan. Kenapa? Karena tatoyur niku sirik kecil bukan sirik besar, sehingga mereka masih berhak untuk didoakan. Harapannya walaupun mereka tidak masuk dari babul aiman, mereka bisa masuk dari pintu-pintu yang lain. Nah, dengan catatan untuk masuk dari pintu-pintu yang lain, dosa-dosa itu harus dilebur. Nah, salah satu penyebab peleburannya adalah anak-anak solih yang mendoakannya. Dan dungane mboten pripun-pripun, mboten angel-angel, namung Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya dan dua orang tua saya. Nek niku wau konteke orang tua, nek konteke mbah nggih disebut baik gitu kan. Yang mana mereka sudah menyayangi saya pada waktu kecil. Rahmatilah mereka juga sebagaimana mereka merahmati saya dulu waktu kecil. Katen nggih, Bu? Nggih, wonten malih? Nggih, napa, Bu? Hisabnya anak yang Down syndrome. Nggih. Orang-orang yang Down syndrome sejak lahir, maka dia akan mengikuti orang tuanya. Nek orang tuanya muslim, maka otomatis dia niku penghuni surga yang sekarang jenengan lihatan donya. Walaupun ning donya niku gaene dilok-lokke wong, dibuli wong, diremehke wong, direndahke wong, niku hakul yakin niku orang yang nanti insya Allah akan masuk surga termasuk tanpa hisab, tanpa adab, karena sudah terangkat beban syariat. Senajan boten sholat, boten dosa, senajan boten kudungan, boten dosa, senajan sok-sok ngapunten nggih, nguyuh sembarangan nggih boten dosa. Nah, niku piyai-piyai sae yang menjadi cobaan buat kita yang normal, yang mana harusnya kita juga mencintai mereka, menjaga mereka. Harusnya nggih, saya tuh malah salut atau terharu ketika ada orang tua yang Allah coba dengan anak yang seperti itu, tapi tetap istiqomah dibawa ke masjid, tetap istiqomah sing setri diajari kudungan. Wah niku orang tua hebat. Walaupun jane niku nek ra salat nek ra kudungan jane ya ora dosa dheke gitu. Wong tuane aja kemudian dia tetap pengen membawa anak itu menuju agama yang lebih baik,
maka insya Allah bocah niku misal enten kaplingane ten surga niku tambah diunggahke melih. Dadi niku kebalikane orang tua yang dapat kaplingan di surga rada endek didongake anake terus dadi dhuwur. Nah niki anak-anak niki pun enten kaplingane ten surga, enten tempatnya di surga. Nah karena sama orang tuanya diajak ibadah, diajak pakai pakaian yang benar, diajak ngaji, diajak baik, tidak boleh bohong, tidak boleh dusta, tidak boleh nakal gitu kan, maka posisinya jadi lebih tinggi. Makanya kita sebagai seorang muslim harus berusaha menyayangi dan berbuat baik kepada mereka. Dan ibu kula niku guru SLB. Jadi kalau dek biyen zaman cilik niku kula malah dibully oleh kanca kula. Halo, mbokmu ae ngajari wong ra cetha-cetha ngoten niku. Nah, kula nek di ngoten nggih ya jenenge cah cilik ya, nangis, mulai laporan karo mbok kula. Mbok kula tandani ngoten niku malah guyu. Oh, jenengan malah guyu pripun wong aku dilekke dilokke ngono gitu kan. Terus ibu kula sanjang ngenten. Ibu kuwi sebagai guru guru sing luwih pinter tinimbang guru-gurumu kuwi gitu. Lah kok ngono? Lah soale ibu kuwi minterke wong sing memang Allah sudah ciptakan dari awal gak pinter. Nek guru-gurumu kuwi ya termasuk Bu Titik, minterke wong-wong sing memang normal ngoten. Lah kalau diyem-yem ngoten niku ya alhamdulillah ayem. Wah niku mungkin nek kula dibuli pun mboten ngefek ngono. Najan jane ya jawaban ngoten niku mboten bener juga. Maksudnya pripun? Lah ibu kula ngambil PLB niku nggih mungkin pada waktu itu bukan karena ibu saya lebih pintar dari yang lain gitu loh. Mungkin ketomone ten PLB. Tapi paling mboten itulah kecerdasan orang-orang tua yang harus jenengan warisi. Bagaimana ketika anak itu dibully, bukan kemudian dituruti terus golek ke polisi, mboten. Justru jenengan sebutkan, jelaskan kenapa kamu dalam posisi seperti itu dan bagaimana cara menguatkan mental kamu, ngoten. Ampun kados sebagian orang tua sekarang, anaknya gercurhat nopo, wong tuane umuk terus akhirnya golek polisi, golek nopo, gurune diseneni, pomone nek kenal karo wali kota, bupati ngono wis gurune kon mecat, walah wis. Ampun yang kayak gitu gitu. Jadi jadilah orang-orang tua yang menguatkan anak, jangan kemudian malah membuat anak niku anak-anak yang lemah dari sisi mental. Ngoten Bu Tanti. Ada lagi? Cukup. Ya ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gandeng tesih Jawa sekedhik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qadakhusu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.